Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, ya hari ini kita bertemu kembali ya di podcast saya. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan, yang ini berkenaan juga dengan masih tentang tema lingkungan ya. Melanjutkan podcast sebelumnya ya, sebenarnya masih di rangkaian Hari Pangan Sedunia karena mengambil tema air sumber kehidupan, air adalah makanan ya. Dan ketika kita bicara tentang air ya, nampaknya banyak sekali perilaku kita ini yang terlalu boros ya mengambil air ya, sehingga kalau ini terus saja gitu ya, maka sudah pasti persediaan air ini akan makin menipis dengan sangat cepat ya. Di beberapa perkotaan ya, di DKI Jakarta misalnya, kemarin di kepemimpinan Anies Baswedan ini kan ide untuk menanggulangi banjir salah satunya adalah dibanyakin sumur resapan ya. Nah, kemudian dari sini saya juga menjadi tertarik ya. Jadi apakah harus menunggu seperti Jakarta untuk membuat sumur resapan tadi? Ide saya sebenarnya awalnya bukan soal sumur resapan gitu ya, tetapi saya kok melihat banyak sekali di desa-desa ya, yang lebih ironis lagi sebuah pengembang sebuah pemukiman atau perumahan gitu ya, di mana rumah kecil-kecil, sangat kecil ya, batas antar rumah itu hanya 6 meter ya. Sekarang kan tipe paling kecil kan tanah 60 meter persegi ya. Jadi setiap 6 meter itu ada sumur baru ya. 6 meter ada sumur baru, 6 meter ada sumur baru, 6 meter ada sumur baru ya. Saya sih melihatnya banyak sekali hal yang akan bersifat pemborosan gitu ya. Pemborosan ya di air, tapi juga pemborosan di listrik gitu ya. Dan tadi karena temanya tentang air ya, tentu saja bagaimana air tidak cepat habis gitu ya kalau seperti itu gitu ya. Sehingga saya selalu teriak-teriak gitu ya ketika ketemu dengan banyak orang ya. Dan ini sebenarnya juga ide sudah lama gitu ya, dan saya kira logika juga sangat sederhana ya. Bagaimana kalau setiap rumahan itu ya membuat sumur cukup satu saja gitu ya. Ya kalaupun mau ada beberapa sumur ya mungkin untuk melayani berapa rumah gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lihat dari ide ini gitu ya. Secara lingkungan jelas ya, konsumsi air, penguapan air akan menjadi berkurang gitu ya. Kemudian secara energi listrik juga menjadi berkurang gitu ya. Kebutuhan pompa juga tidak setiap rumah harus punya pompa air kan gitu ya. Lebih dari itu secara sosial gitu ya, maka akan tercipta suatu ya, sederhananya ada organisasi untuk mengatur penyediaan air minum itu gitu ya. Jadi entah apapun bentuknya, sehingga manusia itu juga makin ada ruang-ruang untuk keakraban mereka gitu ya. Jadi tidak sekedar arisan atau lainnya, tetapi ini kan menyangkut hal yang penting gitu, kebutuhan air gitu ya. Jadi yang ide saya itu kemudian kalau kita mencoba dikembangkan, mestinya yang kita banyakin sekarang ini adalah bukan kita menggali sumur untuk menyedot air sebanyak-banyaknya, membuat sumur yang sebanyak-banyaknya untuk menyedot air ya, tetapi bagaimana kalau kita
membuat sumur sebanyak-banyaknya untuk resapan air gitu ya. Jadi kalau di daerah-daerah yang selama ini dilanda kekeringan ya, mereka punya penampungan air hujan gitu ya. Nah, mungkin untuk yang tidak seperti itu ya, mungkin airnya lebih baik diresapkan kembali ke tanah gitu ya. Jadi bukan dibanyain sumur untuk mengambil air sebanyak-banyaknya ya. Jadi ngambilnya cukup satu aliran, tetapi yang kita banyakin adalah resapan-resapan air ya. Ya idealnya memang ya tidak hanya itu ya, tapi juga gerakan reboisasi ya. Tetapi kita lihat sendiri ya, di komplek-komplek perumahan itu ya tanaman sangat sedikit ya, tetapi juga memang mestinya gitu ya, setiap rumah itu janganlah semuanya ditutup dengan semen itu ya, adalah ya mungkin 2 kali 2 meter itu yang masih tanah, dan disitulah mungkin kita bisa juga ada resapan airnya, juga di situ ada tanamannya gitu ya. Jadi upayakan tanaman itu memang ada gitu ya, karena jadi kalau itu bersama-sama dilakukan gitu ya, ya insya Allah ya minimal persediaan air kita ini akan terus terjaga gitu ya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Jadi tidak perlu kita membuat sumur untuk menyedot air yang banyak, tetapi jadikan sumur-sumur baru itu sebagai tempat resapan air ya, sehingga sumber air kita menjadi terus terjaga. Dan di musim-musim kemarau seperti ini insya Allah air di dalam tanah kita juga menjadi masih ada gitu ya. Itu saja idenya, dan tetap sehat, tetap semangat, sehat fisik, sehat mental, sehat sosial dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.